Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pengantar informatika dan komputasi. Video ini adalah bagian kelima dari 7 bagian yang dibuat oleh dari satu, yaitu Dian, Kelvin, dan juga Feren. Nah, dalam minggu kelima ini kita mempelajari sebuah sistem perangkat lunak. Topik ini akan membantu kita memahami bagaimana perangkat lunak dikembangkan, diuji, dan dikelola, baik dalam skala kecil maupun besar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Bagian 1, apa itu sistem perangkat? Sebelum kita masuk ke detail pengembangan perangkat lunak, mari kita bahas apa itu sistem perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi atau program yang mengarahkan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Tanpa perangkat lunak, komputer hanya akan menjadi perangkat keras yang kosong yang tidak bisa melakukan apapun. Salah satu perangkat lunak paling penting adalah sistem operasi yang bertindak sebagai penghubung antara perangkat keras dan aplikasi yang kita gunakan. Sistem operasi memungkinkan kita untuk menjalankan program seperti pengolah kata, browser, hingga perangkat lunak multimedia. Selain sistem operasi, ada berbagai jenis perangkat lunak lain, seperti aplikasi untuk mengedit video, seperti Adobe Premiere Pro, After Effects, mendesain grafis, Adobe Illustrator, CorelDRAW, hingga perangkat lunak untuk pemrograman seperti Visual Studio Code. Semua ini dirancang dengan tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Bagian kedua, proses pengembangan perangkat lunak. Membuat perangkat lunak itu sangat besar dan kompleks, tidaklah mudah. Ini memerlukan satu tahapan yang biasa kita sebut sebagai proses pengembangan perangkat lunak. Tahapan ini biasanya dimulai dari analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan desain, implementasi, pengujian, dan diakhiri dengan penyebaran. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan. Dalam tahap ini, tim pengembang bersama dengan tim klien ataupun pengguna untuk memahami apa yang mereka butuhkan dari perangkat lunak. Apakah perangkat lunak ini akan digunakan untuk manajemen data atau mungkin untuk mengelola penjualan e-commerce. Setiap kebutuhan harus jelas sejak awal, karena ini akan menjadi dasar dari semua tahapan berikutnya. Nah, setelah kebutuhan ditetapkan, kita masuk ke dalam tahap desain. Di sini pengembang merancang arsitektur perangkat lunak, menentukan bagaimana komponen-komponen akan berinteraksi, dan mendesain antar muka pengguna yang bertujuan untuk memastikan perangkat lunak mudah digunakan dan berfungsi sesuai kebutuhan. Tahap berikutnya adalah implementasi, di mana kode program mulai ditulis. Pengembang menggunakan bahasa pemrograman seperti C++, Python, ataupun Java untuk mengubah desain menjadi kode nyata yang bisa dijalankan oleh komputer. Setelah kode ditulis, kita masuk ke dalam tahap pengujian. Pengujian sangat penting untuk kita pastikan bahwa perangkat lunak berjalan dengan baik tanpa bug ataupun kesalahan. Pengembang melakukan tes pada berbagai skenario untuk melihat bagaimana perangkat lunak menangani input yang berbeda. Nah, serta memastikan bahwa semua fitur berfungsi. Tahap terakhir adalah penyebaran, di mana perangkat lunak diinstal pada komputer pengguna ataupun diunggah ke server sehingga bisa diakses oleh banyak orang. Nah, setelah perangkat lunak dirilis, tim pengembang biasanya terus memantau performa untuk memastikan tidak ada masalah yang muncul setelah penyebaran. Perbedaan program kecil dan program besar. Sekarang mari kita lihat perbedaan antara program kecil dan program besar. Program kecil itu biasanya hanya membutuhkan 1 atau 2 orang untuk mengembangkannya. Misalnya aplikasi sederhana untuk menghitung nilai rata-rata siswa ataupun kalkulator digital. Biasanya program kecil itu relatif lebih sederhana. Karena biasanya mereka memiliki sedikit fitur dan tidak memerlukan pengelolaan kode yang sangat rumit, dan tim pengembangannya itu bisa berkomunikasi langsung dan cepat dalam proses pengembangannya. Namun, untuk program besar yang melibatkan banyak fitur dan penggunanya, dibutuhkan tim pengembangan yang lebih besar.
Program seperti sistem manajemen perusahaan, aplikasi e-commerce, ataupun platform media sosial, biasanya itu memerlukan banyak orang dengan keahlian yang berbeda untuk dapat bekerja. Jadi mereka harus bekerja sama untuk membangun dan mengelola kode tersebut. Dalam kasus ini, manajemen kode dan koordinasi antara tim itu menjadi sangat penting sekali. Hari ini saya akan menjelaskan metode 5 bagian keempat pengujian perangkat lunak. Tahap pengujian perangkat lunak adalah salah satu tahap paling kritis dalam proses pengembangan. Tahap pengujian yang tepat perangkat lunak bisa memiliki banyak bab yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Pengujian perangkat lunak dibagi menjadi dua jenis, pengujian manual dan pengujian otomatis. Pada pengujian manual, pengguna atau tim pengujian mencoba berbagai skenario secara langsung untuk melihat bagaimana perangkat lunak merespon pengujian ini. Misalnya diaturkan untuk pengujian antarmutak, pengguna memastikan bahwa perangkat lunak mudah digunakan dan tidak ada kesalahan yang terlewat. Sedangkan dalam pengujian otomatis tidak menggunakan perangkat lunak khusus yang secara otomatis dijalankan serantai tas. Pada perangkat lunak, pengujian ini sangat berguna untuk memastikan bahwa setiap bagian dari perangkat lunak berjalan dengan baik setelah ada perubahan atau penambahan duri. Terima kasih. Bagian 5, perangkat lunak open source dan proprietary. Ada dua jenis utama perangkat lunak yang perlu kita ketahui, open source dan proprietary. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk diakses dan dimodifikasi oleh siapa aja. Contohnya adalah Linux, sebuah sistem operasi open source yang bisa diubah dan dikembangkan oleh komunitas global. Di sisi lain, perangkat lunak proprietary adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tertutup, hanya bisa diakses dan diubah oleh pengembang yang asli. Contoh dari perangkat lunak proprietary adalah Windows atau macOS, di mana pengguna tidak diizinkan untuk mengakses atau mengubah kode sumbernya. Perangkat lunak open source biasanya dikelola oleh komunitas besar yang bekerja sama untuk memperbaiki bug dan menambah fitur-fitur baru. Sementara itu, perangkat lunak proprietary dikelola oleh perusahaan yang memutuskan kapan dan bagaimana perangkat lunak tersebut akan diperbaharui. Itulah penjelasan tentang dari sistem perangkat lunak dari minggu ke-5. Semoga kalian sudah memahami bagaimana perangkat lunak dikembangkan, diuji, dan dikelola, serta perbedaan antara perangkat lunak open source dan proprietary. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk mengikuti video berikutnya. Sampai jumpa.